Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in umuri dunia wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya bisa mempresentasikan hasil penelitian saya tentang analisis pengaruh pendidikan kesehatan pada pengetahuan hipertensi pada lansia. Nah, berada di Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alice Widiningsih, saya mahasiswa dari Stikes Dharma Husada Bandung, jurusan Sarjana Kesehatan Masyarakat, Peminatan Promosi Kesehatan. Selanjutnya adalah latar belakang yang dimana hipertensi merupakan gangguan sistem peredaran darah yang menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas normal, sehingga memiliki resiko penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Ada hasil riset kesehatan dasar berdasarkan pengukuran tahun 2018 menunjukkan angka prevalensi hipertensi secara nasional meningkat menurun menjadi 34,11% pada penduduk usia lebih dari 18 tahun daripada tahun 2013 sebesar 25,8%. Prevalensi hipertensi tertinggi pada tahun 2018 berada di Kalimantan Selatan sebesar 44,13%, Jawa Barat sebesar 39,6%, dan Kalimantan Timur sebesar 39,3%. Edukasi ataupun pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, ataupun masyarakat, melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan kesehatan. Pendekatan edukasi ataupun pendidikan kesehatan merupakan salah satu cara untuk memberikan informasi, memotivasi yang dapat dipercaya pada masyarakat dan membantu individu mengembangkan kemampuan membuat keputusan dan memberikan permintaan kepada masyarakat untuk menggali dan mengembangkan sikap dan tindakan yang semestinya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, tingginya angka kejadian hipertensi pada lansia sebuah masalah besar. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan untuk penelitian ini, yaitu analisis pengaruh pendidikan kesehatan dengan tingkat pengetahuan tentang hipertensi pada lansia. Selanjutnya ada tujuan dibagi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ada menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan hipertensi pada lansia. Dan tujuan khusus ada mengidentifikasi pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan hipertensi pada lansia. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, ada hipertensi dan pendidikan kesehatan. Hipertensi sendiri adalah keadaan seseorang yang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal dan sehingga mengakibatkan angka morbiditas maupun mortalitas. Tekanan darah fase sistolik 140 mm raksa menunjukkan fase darah yang sedang dipompa oleh jantung, dan fase diastolik 90 mm raksa menunjukkan fase darah yang kembali ke jantung. Berdasarkan penyebabnya, umumnya hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu ada hipertensi primer dan sekunder. Yang hipertensi primer ini merupakan hipertensi esensial, dan sampai saat ini belum diketahui apa penyebab dari hipertensi primer ini. Dan hipertensi sekunder ini jenis hipertensi yang sudah diketahui penyebabnya, seperti kayak kelainan ginjal, endokrin, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan proses mencakup dimensi dan kegiatan-kegiatan intelektual, psikologi, dan sosial yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengambil keputusan secara sadar dan yang akan mempengaruhi kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat. Pada dasarnya, pendidikan kesehatan bertujuan untuk mengubah pemahaman individu, masyarakat, dan kelompok di bidang kesehatan ataupun ranah kesehatan agar menjadi kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai, mandiri dalam mencapai tujuan hidup yang sehat, serta dapat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada dengan tepat dan sesuai. Selanjutnya ada kerangka teori. Di sini ada hipertensi. Yang pertama ada hipertensi dan yang kedua ada pendidikan kesehatan. Nah, di dalam hipertensi ini ada dari pengertian dari hipertensi, klasifikasi hipertensi, etiologi dan faktor resiko hipertensi, ada patofisiologi, ada manifestasi klinik, ada komplikasi, dan ada penata laksanaan. Nah,
Di pendidikan kesehatan ada pengertian, ada tujuan, ada ruang lingkup, dan juga ada metode. Nah, ketika disatukan menjadi analisis pengaruh pendidikan kesehatan pada pengetahuan hipertensi pada lansia. Selanjutnya ada metode. Yang pertama ada rancangan penelitian. Data penelitian yang digunakan adalah data penelitian kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan perilaku dari informannya sendiri. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologi. Dengan peneliti mencoba menggali dan menemukan pengalaman dari informan mendapatkan pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan tentang hipertensi di Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujung Gurun, Kota Bandung. Nah, di dalam subjek penelitian ini ada pemilihan informan. Pada penelitian ini dilakukan dengan teknik pengambilan sampel berdasarkan kesesuaian menurut peneliti. Informan penelitian ini merupakan warga dari Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujung Gurun, Kota Bandung. Penelitian ini merupakan warga kelurahan tentang hipertensi. Nah, selanjutnya ada informan dibagi dua, yaitu informan utama dan informan pendukung. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Adapun teknik ini ada triangulasi. Yang pertama ada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Proses yang dilakukan peneliti adalah dengan mendatangi tempat penelitian dan mengamati informan dalam penelitian ini. Nah, validasi data pendekatan kualitatif menggunakan jumlah sampel yang sedikit. Maka dari itu, informan mengecekkan untuk keabsahan dengan menggunakan metode member check. Pengukuran data atau penyusunan data diperoleh peneliti dari informan dengan menggunakan fakta warga desa Pasir Jati dan keluarga dari informan tersebut. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data yang penulis lakukan yaitu menggunakan analisis data model Mills and Huberman, yang mana pada analisis data model ini dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara berkelanjutan. Dari mulai pengumpulan data, hasil observasi, melakukan wawancara mendalam, dan dokumentasi sebagai gambaran dan bukti. Nah, selanjutnya ada tahap penelitian. Tahap penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu ada tahap pra-penelitian, tahap penelitian, dan tahap pasca penelitian. Yang dimaksud dalam tahap pra-penelitian ini yaitu koordinasi dengan pihak RT dan RW agar mendapatkan izin untuk melakukan penelitian. Nah, di tahap penelitian ini kita melakukan 3 tahapan. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara mendalam, dan yang ketiga ada dokumentasi. Nah, untuk observasi sendiri kita melihat keadaan kondisi rumah dari informan. Nah, untuk wawancara mendalam kita melakukan wawancara mendalam ke informan pendukung dan informan utama. Dan untuk dokumentasi kita juga dokumentasi keadaan dan dokumentasi pada pelaksanaan kegiatan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya ada hasil pengetahuan tentang hipertensi. Yang pertama ada pengetahuan tentang hipertensi. Nah, di dalam pengetahuan tentang hipertensi ini ada 5. Yang pertama ada pengertian tentang hipertensi. Informan pertama ataupun informan utama menyebutkan bahwa hipertensi ini adalah kenaikan tekanan darah yang melebihi dari batas normal, yaitu 140 mm raksa per 90 mm raksa. Nah, informan juga menyebutkan bahwa mendengarkan dari orang lain bahwa hipertensi ini naiknya tekanan darah dari batas normal. Nah, selanjutnya ada pengetahuan tentang faktor resiko terjadinya hipertensi. Nah, informan 1 ataupun informan utama menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko hipertensi seperti lansia, ataupun sudah usia lanjut, riwayat keluarga, dan lain sebagainya. Nah, informan pendukung juga menyebutkan hampir sama, tetapi ada yang beda. Menurut informan pendukung menyebutkan bahwa makan daun singkong, makan daging kambing yang sudah tua, dan lansia jadi faktor risiko terjadinya hipertensi. Nah, yang ketiga ada pengetahuan penyebab terjadinya hipertensi. Nah, menurut informan pertama ini, gaya hidup merupakan penyebab dari hipertensi, tapi menurut informan pendukung ini masih mungkin, jadi belum pasti. Nah, untuk informan kedua ataupun informan pendukung menyebutkan bahwa
lebih ke makanan. Jadi makanan yang menjadikan penyebab terjadinya hipertensi. Nah, selanjutnya ada hasil dari yang keempat, sekarang ada pengetahuan gejala dari penyakit hipertensi. Nah, informan pertama menyebutkan apa yang pernah dirasakan oleh informan ini ataupun informan utama. Seperti kayak biasanya gejalanya itu seperti mual dan sakit kepala bagian belakang. Nah, informan 2 juga menyebutkan nih, kalau tekanan darah tinggi kadang-kadang tiba-tiba pas dicek tapi badan sehat-sehat saja, nggak ada lagi tinggi kayak suka sakit kepala belakang, mual dan sakit. Nah, selanjutnya ada pengetahuan tentang komplikasi dari hipertensi. Nah, informan pertama menyebutkan juga ada seperti kayak penyakit jantung, penyakit ginjal, stroke. Nah, dan informan pendukung ataupun keluarganya sendiri menyebutkan bahwa komplikasi-komplikasinya seperti stroke, tekanan darah tinggi, bisa dapat ke ginjal, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya hasil yang bagian kedua, yang tentang sikap informan tentang hipertensi. Nah, yang pertama ada sikap informan mengenai pentingnya mewaspadai penyakit hipertensi. Nah, informan pertama ini ataupun informan utama menyebutkan bahwa hipertensi ini merupakan penyakit berbahaya karena bisa terjadi tanpa gejala sampai ada kejadian gejala seperti hipertensi ini baru muncul setelah hipertensi ini semakin parah dan sampai mengancam nyawa manusia. Dan informan pendukung ataupun keluarga menyebutkan bahwa takut ada beberapa komplikasi bisa sampai stroke ataupun mungkin sampai meninggal bahwa melihat keadaan tetangga dan saudaranya sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua ada sikap informan mengenai pencegahan hipertensi. Nah, bentuk informan pertama menyebutkan bahwa harus menjalani pola hidup sehat, makan makanan, terus yang dilakukan sekarang oleh informan utama yaitu melakukan jalan santai mengelilingi lapangan di depan rumahnya. Nah, informan kedua juga menyebutkan bahwa informan utama ini sudah mulai ada perubahan ketika setelah diberikan pendidikan kesehatan dan sudah mulai mau mengecek tekanan darah secara rutin dan mau berolahraga dan mau menjaga pola hidup sehat. Selanjutnya ada pembahasan yang pertama ada pengetahuan informan tentang hipertensi. Di sini pengetahuan informan tentang hipertensi dibangun sesuai dengan kemampuan berpikir mereka atas apa yang mereka lihat, yang mereka alami dan temukan di sekitar mereka. Sesuai yang dikemukakan oleh Noto Atmojo, bahwa pengetahuan merupakan seseorang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kedua informan mempunyai pengetahuan yang baik tentang hipertensi. Dan pengertian mengenai hipertensi bagi informan sangat penting. Berdasarkan hasil informan menjelaskan pengertian hipertensi adalah tekanan darah melebihi dari batas normal 140 per 90 mm raksa. Dan pengetahuan informan tentang risiko juga tergolong baik karena informan menyebutkan beberapa faktor risiko dari terjadinya hipertensi dan informan juga mengetahui bahwa apa saja komplikasi dari penyakit hipertensi tersebut, kayak seperti stroke, gagal ginjal, dan jantung. Nah, selanjutnya yang kedua ada sikap informan tentang hipertensi. Nah, sikap terbentuk dari adanya interaksi seseorang terhadap lingkungan fisik maupun sosial di sekitarnya. Berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap antara lain adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, dan media. Nah, berdasarkan hasil penelitian bahwa informan yang memiliki niat untuk mencegah mewaspadai penyakit hipertensi, informan mulai peduli sama kesehatannya sendiri, sehingga mulai menjalani pola hidup sehat, seperti tidak makan makanan yang berpengaruh pada tekanan darah tinggi, berjalan kaki 10-15 menit, muter-muter lapangan, mengurangi intensitas merokok karena informan pengetahuannya baik sehingga mampu merubah sikapnya. Nah, hasil penelitian ini juga diperkuat oleh istrinya ataupun informan pendukung bahwa suaminya telah berubah dan alhamdulillah sekarang lebih ditekankan pada pencegahan hipertensi. Nah, di sini ada pembahasan lagi, ada tabel bahwa informan utama hasil penelitiannya berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan informan utama menjadi baik ketika setelah diberikan pendidikan kesehatan
dan informan utama sudah merubah sikap yang tadinya tidak peduli terhadap kesehatannya sendiri, sekarang mulai peduli terhadap kesehatannya sendiri. Nah, informan kedua ataupun informan pendukung istri dari informan utama, yaitu berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan informan pendukung sudah cukup baik tentang penyakit hipertensi sehingga mampu memastikan keadaan suami ataupun informan utama. Baik-baik saja diingatkan suami ataupun informan utama untuk mengecek tekanan darah secara rutin dan memberikan dukungan terhadap suaminya ataupun informan utama untuk melakukan pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, berolahraga, dan mengurangi intensitas merokoknya. Demi suami bisa sehat terus dan bisa memantau tekanan darah suami ataupun informan utama. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Di sini kesimpulan dari hasil penelitian kualitatif tentang analisis pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan hipertensi pada lansia. Pada lansia tentang hipertensi, yaitu pengaruh baik karena sudah bisa menyebutkan beberapa mengenai hipertensi seperti pengertian hipertensi, faktor resiko, terjadinya hipertensi, penyebab, komplikasi, walaupun penjelasan dari informan utama dan informan pendukung belum cukup memadai. Nah, selanjutnya ada saran bagi informan dan pelayanan kesehatan dan keluarga. Nah, untuk bagi informannya sendiri nih, bagi informan pendukung atau informan utama, untuk informan lebih peduli terhadap kesehatannya sendiri karena diri sendiri yang merasakan sehingga lebih waspada agar penyakit hipertensi ini tidak berlanjut pada jenjang yang lebih jauh seperti komplikasi. Nah, untuk pelayanan kesehatan, terutama petugas kesehatan nih ataupun petugas promosi kesehatan lebih lagi meningkatkan promosi kesehatan ataupun pendidikan kesehatan melalui penyuluhan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang hipertensi dan bisa mencegah hipertensi. Nah, untuk keluarga selalu mendukung informan agar informan lebih peduli terhadap kesehatannya dan mengingatkan informan untuk melakukan cek tekanan darah dan konsumsi makan makanan sehat dan mengingatkan untuk mengurangi intensitas merokok. Ya, baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.